Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Bapak calon Presiden Pak Anies Baswedan. Topik yang disampaikan saya kali ini adalah biaya logistik. Yang sebenarnya tadi Bapak sudah sempat mention dan juga mengenai agro maritim ya Pak. Biaya logistik nasional kita masih relatif tinggi dan tidak kompetitif. Berdasarkan data LPI, Logistic Performance Index, pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-6 di antara 8 negara di ASEAN dan posisi 63 dari 139 negara di dunia. Salah satu penyebab kondisi ini adalah regulasi yang belum harmonis. Pertanyaan saya begini, bagaimana strategi Bapak untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi sehingga daya saing perekonomian Indonesia meningkat? Yang kedua, bagaimana strategi kebijakan Bapak untuk menjamin keselamatan dan keamanan pada jalur logistik di negara kepulauan sebesar Indonesia ini? Karena saat ini kita belum memiliki Coast Guard yang diakui oleh IMO, International Maritime Organization. Demikian pertanyaan saya Bapak. Semoga pertanyaan saya ini tidak terlalu sulit seperti gimana tadi kemarin ini di saat debate kemarin. Terima kasih Pak. Jadi biaya logistik kita kan masih 26% ya Pak, cukup mahal sehingga memang untuk menjadi kompetitif menjadi susah. Nah ini memang PR dari waktu ke waktu yang belum terselesaikan. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Memang di debat pertanyaannya juga susah. Susah, tapi kalau di sini itu pertanyaannya bermanfaat. Jadi itu lebih cocok ya Pak ya? Iya. Pertama tentang logistik tadi, bagaimana ini bisa turun. Nomor satu, kita harus memandang Indonesia sebagai negara arkipelago, sadari itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang disusun itu kebijakan-kebijakan yang menyangkut keduanya. Kita punya kecenderungan pada sekolah di dunia kontinental. Jadi ketika pada pulang ke sini nyusun kebijakannya juga dengan asumsi kontinental. Padahal kita kenyataannya adalah negara kepulauan. Jadi satu mindset itu. Kemudian yang kedua adalah meneruskan pembangunan jaringan logistik yang sekarang sudah terjadi. Misalnya kita menyaksikan ada pembangunan jalan tol yang sudah berjalan beberapa dekade ini. Itu harus kita teruskan. Tapi jangan lupa sambungannya dengan jalan non-tol tidak boleh putus. Karena yang kita temukan adalah jalan tolnya terbangun, jalan non-tolnya terbengkalai. Dan ketika non-tol terbengkalai, di situ mahalnya terjadi. Bapak Ibu boleh lihat di Pantura, begitu Semarang ke timur, itu jalan non-tolnya luar biasa. Dan ini kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pembicaraan tentang tarif dari jalan tol yang belum tentu bersahabat kepada dunia usaha. Menurut saya perlu ada review ulang atas tarif jalan tol antara kegiatan usaha dengan kegiatan leisure. Yang sekarang terjadi adalah untuk kegiatan private yang non komersial itu malah mendapatkan biaya yang lebih kecil dibandingkan yang untuk kegiatan komersial. Ya, apa yang terjadi? Truknya nggak lewat jalan tol, truknya lewat jalan non tol, dan jalan non tol tidak dirancang untuk menopang kendaraan-kendaraan berat seperti itu. Jadi penyesuaian tarif tol, dan kemudian yang tidak kalah penting, pembangunan jaringan kereta api yang secara serius harus dimulai di Indonesia. Kenapa jaringan ini diperlukan? Karena dalam jangka panjang mobilitas logistik menggunakan kereta api itu salah satu yang paling efisien. Tapi kita belum secara serius membangun rute-rute kereta api baru pasca kolonialisme. Bahkan kami berencana menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api di Sumatera Barat yang sudah mati itu. Karena kita ingin menghidupkan kembali di situ. Dan Bapak sekalian, revitalisasi jalur kereta api di Sumatera Barat itu tahu berapa harganya? 16 miliar per kilometer. Tidak mahal. Dan kalau kita membangun jalur kereta api baru, kira-kira 60 miliar per kilometer. Bandingkan dengan kalau kita harus membangun jalan tol.
pembebasan lahannya bisa 80 meter lebarnya. Oke. Kemudian membangun konstruksinya harus on-site. Tapi kalau kereta api berbeda sekali. Semuanya bisa precast dan bisa dikerjakan dengan pembebasan lahan yang sangat kecil. Kami menghitung di Kalimantan dari Pontianak sampai ke Samarinda, bila dibangun jalur kereta maka total diperlukan 22 triliun. 22 triliun terjadi di situ. Sementara kita ketika membangun di Jakarta ini LRT, itu panjangnya kira-kira 6 km, nilainya 6 triliun. Hampir 1 triliun per kilometer. Ini LRT kita di Jakarta. Bayangkan kalau kita melakukan pembangunan rel kereta api secara serius. Jadi menurut kami, satu, tol diteruskan, non-tolnya dikembangkan. Yang kedua adalah jalur kereta api diseriusi dibangun di berbagai tempat seluruh Indonesia. Karena ini murah secara investasi dan jangka panjang secara manfaat. Ini kemudian. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah jalur laut yang harus ditingkatkan lagi, satu, portnya, ditingkatkan fasilitasinya, kemudian efisiensi kerjanya, dan yang tidak kalah penting dari ini semua adalah pemberantasan pungli yang ada di berbagai titik urusan logistik ini. Ya. Ini luar biasa. Lalu tadi ada pertanyaan kedua nih soal udah Pak, kalau yang ini tadi pertanyaannya keselamatan. Mengenai Coast Guard ya. Ya, jadi kita ini belum punya Coast Guard yang diakui sama IMO ya, International Maritime Organization. Tapi kita punya protap dari IMO yang kita bisa pakai. Dan menurut saya kita bisa gunakan protap ini. Dan kalau tidak salah di dalam Renstra Dirjen Perhubungan Laut pun sesungguhnya sudah ada itu. Tinggal kita eksekusi, kita praktekkan di situ. Dan dengan begitu nantinya infrastruktur jaringan transportasi laut itu akan ditopang dengan sistem safety dan security sesuai dengan yang ada di dalam IMO, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies.